Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap kalian semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan membahas yang lagi viral, yang sangat mengundang kontroversi pro dan kontra. Datangnya dari grup band Slank, teman-teman. Mereka mengeluarkan rilis lagu terbaru, single terbaru mereka yang berjudul Republik Fufu Fafa. Dan kalian tahu nggak teman-teman ya? Mereka ya sontak viral ya, mungkin itu yang mereka mau. Akan tetapi memalukan, keviralan mereka itu mendapatkan banyak banget cibiran dari netizen. Ya, Slank, awalnya saya sangat menggemari Slank, tapi kesini Slank sudah seperti anak banteng. Ya, Republik Fufu Fafa menciptakan lagu dari fitnahan orang-orang keji, menciptakan lagu dari argumentasi fitnahan tuduhan dari orang-orang yang ingin berkuasa, yang haus kekuasaan atas Indonesia. Ya, apakah sampai detik ini Fufu Fafa yang mereka ceritakan mengidentikan itu dengan sosok Mas Gibran? Apakah ada bukti dan sudah terbukti? Tidak sama sekali. Tapi Slank, kita tahulah sekarang mereka ada di balik siapa. Ini teman-teman sekilas lagunya ya. Aku lahir katanya di negeri kacau balau. Ini Slank apa kuburan? Ya, ini band Slank atau kuburan sih? Kita sakau kuasa, junjunganmu yang sakau kuasa. Fufu Fafa Republik. Oke, nah sekarang saya tidak akan membahas video yang lain. Saya hanya akan membaca komentar dan cibiran dari netizen tercinta kita, teman-teman ya. Oke, kita mulai. Here we go. Lah, kan mereka pilih Jokowi, sekarang anaknya nggak kalian dukung. Band penjilat kekuasaan. 99% mirip lagu Jumping Jack Flash. Lagu macam apa ini? Band sebesar Slank kok kayak gini? Sepertinya Slank pro PDI ya. Emang benar, Mbak. Bagusan band Dewa. Walaupun lidernya Ahmad Dhani seorang yang nimbrung dalam dunia politik, tapi tidak pernah buat lagu yang mengkritik negeri sendiri. Abdi Slank sudah dipecat jadi komisaris ya. Dan mulai dirilisnya lagi lagu ini, saya bukanlah fans sejati mereka lagi. Job komisaris hilang. 10 tahun kemarin ngapain aja ya? Mantap Slank, balik ke setelan pabrik yang mewakili kaum muda mengkritik pemerintah katanya. Mewakili kaum pemfitnah, bukan mewakili kaum muda. Kalian jangan sok bawa-bawa anak muda ya. Kalian gak mewakili kami sama sekali. Dulu mati-matian 2 periode dukung Jokowi. Waktu Pak Jokowi masih dengan Mak Banteng. Sekarang berubah setelah job komisaris hilang. Udah dinotis Mas Wapres. Musiknya oke, liriknya bukan Slank yang dulu lagi. Slank itu identik dengan PDIP atau Megawati, bukan pendukung Presiden Jokowi. Jadi wajar kalau sekarang Slank seolah-olah balik ke asal. Makin kesini, Slank jadi antek politik. Hati-hati Slank, nanti dibilang anak abah. Bukan anak abah, anak banteng. Ini Slank apa kuburan band? Minoritas adalah album Slank yang terakhir, setelah itu bukan Slank. Kok dulu personilnya kerja di pemerintahan.
grup bandnya PDIP. Pegawai PDI sedang bekerja. Slang kembali ke setelan pabrik. Lain dulu, lain sekarang, no respect. Karena udah nggak kebagian jatah, komisaris udah nggak dapet. Kayaknya slang bestian sama Roy Suryo deh. Sepertinya masih laku. Ini lagu apa? Lagu terburuk di penghujung tahun 2025. Lah ini mah grupnya PDIP. Sebenarnya Fufu Fafa itu siapa? Serius nanya, tolong jawab. Enggak zaman gini nggak tahu ya fitnahan Fufu Fafa. Abdi sudah nggak komisaris lagi. Emang umur segitu lucu-lucunya. Enakan omon-omon ditambah joget. Oke gas, oke gas. Tambah 2 tuh orang gas. Ini mah bukan slang. Slang itu udah nggak ada lagi. Band slang udah bubar di tahun 95 katanya. Mereka dekat bukan karena Jokowi tapi karena PDIP. Udah nggak dapat upeti dari Joko. Ini band apa sih? Kayak kuburan tapi bukan pemakaman band kali. Pemakaman band. Penyesalan emang terasanya belakangan. Band plat merah tergantung posisinya pilih siapa. Masih ingat lagu Polisi Baik? Bentar lagi Basat bekerja di slang anak Aba. Bukan anak Aba, anak Banteng. Musisi nek ikutan politik yang ngene iki 10 tahun make pot au mulu sih. Gak masuk. Fufu Fafa kan akunnya Roy Suryo. Pasti kalian kira punya Mas Gibran ya. Kembali ke setelan pabrik setelah gak jadi komisaris. Tetap berkarya slang. Gue masih ingat lagu Lupa-Lupa Ingat Kuburan Band. Ya mirip kuburan band. Jadi kalau kita bisa melihat teman-teman ya, mengacu atau kita tarik sedikit ke belakang dari bagaimana rencana mereka, mulai dari Rismon yang memberikan penyampaian bahwa resolusi di tahun 2029 itu adalah untuk memaksulkan Mas Gibran, dan juga akan dirancangkan reformasi jilid 2 untuk mengganti kepemimpinan Pak Prabowo, dan kemudian disambung dengan slang menghadirkan sebuah karya Republik Fufu Fafa. Ini seperti seolah-olah terlihat sudah dirancangkan. Mereka mau melakukan serangan dengan gencar dari berbagai sisi, teman-teman. Seperti yang dikatakan Rizal Fadila. Ayo para santri, para haji, para mahasiswa, para guru, semuanya teman-teman ya. Entah ada guru atau tidak ya teman-teman ya. Ayo kita turun ke jalan, lakukan reformasi jilid 2. Kita ganti pemerintahan Prabowo dengan orang yang lebih pantas katanya. Orang lebih pantas versi mereka. Ya. Dan kemudian mulai mereka lancarkan dengan dari kalangan musisi. Ya. Musisi memakai slang lah untuk merilis lagu kuburan band. Kok kuburan? Gaya mereka sumpah kayak kuburan masih lebih bagus teman-teman. Memalukan sih kita menghadirkan sebuah karya dan itu menjadi viral bukan karena bagusnya karya tersebut, tapi karena karya tersebut banyak dicibir netizen. Ya. Coba kita tanya, apakah kru daripada slang ini bicara soal Fufu Fafa tahu tentang kebenaran bukti fakta tentang Fufu Fafa? Apakah mereka tahu? Apakah mereka bisa menunjukkan? Ya. Seolah-olah mengatakan bahwa Republik Fufu Fafa itu adalah Republik Gibran. Seolah-olah. Teman-teman ya. Mereka begitu takut Gibran akan menjadi presiden Republik Indonesia. Makanya sudah sekarang itu menciptakan sebuah lagu Republik Fufu Fafa. Padahal ini adalah Republik Indonesia. Ya, saya bangga kalau Gibran memimpin Indonesia. Mereka makin mampus dengan sakit hati mereka. Republik Fufu Fafa. Ternyata slang teman baiknya Roy Suryo. Aduh, band yang bisa dikatakan adalah band legend, ya. Tapi mereka memulai dengan sesuatu yang luar biasa baik
tapi mau mengakhiri karir mereka dengan sesuatu yang luar biasa buruk, mending Noah ya mengakhiri dengan baik. Mending Dewa ya, apalagi teman-teman yang mendingan kangen band daripada Slank hari ini. Bagaimana pendapat kalian teman-teman soal band Slank yang merilis single Republik Papa? Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Sebentar dulu, masih ada kreditnya ya. Ini diduga mulai bermain ini petinggi-petinggi ketua partai dua ini teman-teman. Yang satu mulai mengerahkan Roy Suryo, yang satu mulai mengerahkan band Slank.